Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Untuk memulainya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, anak-anak. Materi kita hari ini adalah keragaman sosial budaya di masyarakat. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian 1. Mampu menganalisis pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. 2. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi jenis keragaman budaya. 1. Pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Lingkungan fisik akan mempengaruhi keragaman budaya. Manusia sebagai individu merupakan sebuah kesatuan antara raga, jiwa, dan perilaku. Berdasarkan peta letak geografis Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Kita lihat pada gambar samping, yaitu gambar 1, gambar kebudayaan Indonesia yang beragam. Tentunya kalian paham, busana seperti itu berasal dari daerah mana? Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Beberapa elemen budaya, terutama keyakinan dan harapan, merupakan komponen dari semua hubungan sosial. Anak-anak, budaya mengacu pada cara hidup anggota individu atau kelompok dalam masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat dalam upacara pernikahan, jenis mata pencaharian, hingga tata upacara keagamaan. Seperti dalam gambar 2, itu adalah ritual siraman, merupakan adat istiadat pernikahan budaya Jawa yang bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin. A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Kalian tahu anak-anak bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik, setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok, menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Akibatnya, kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai keadaan lingkungan tempat tinggalnya, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda satu sama lain. Kita lihat gambar 3, yaitu Pulau Talisay dan Pulau Gangga, Sulawesi Utara. Laut merupakan isolasi alami karena manusia membutuhkan teknologi berupa kapal atau perahu untuk berpindah pulau. Perbedaan antar kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif dan negatif. Keragaman berbagai kebudayaan di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Konflik terjadi di Indonesia, di antaranya konflik antar kebudayaan. Terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan kebudayaan lain, dan dikenal dengan istilah etnosentrisme.
konflik tersebut jika dibiarkan berlangsung dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita lihat gambar keempat. Diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia merupakan contoh etnosentris. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Anak-anak, Indonesia diwarnai oleh iklim mikro atau kecil yang amat beragam. Perbedaan iklim setiap wilayah menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Jika suhu dingin selaras dengan pakaian tradisional berlengan panjang, masyarakat pesisir memiliki upacara adat sedekah laut, wujud terima kasih atas tangkapan ikan mereka selama 1 tahun. Perbedaan suhu membuat sistem pertanian dataran rendah dan dataran tinggi tidak sama. Bermukim di pedalaman hutan menimbulkan perbedaan mencolok pada bentuk rumah adat dan jenis makanan. Kita lihat gambar kelima, adalah perbandingan antara pakaian adat suku Dayak Iban di pedalaman hutan di Kalimantan yang cenderung bersuhu tinggi dan pakaian adat suku Bugis di pesisir Sulawesi yang suhunya cenderung dingin. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Kita tahu Indonesia secara geografis terletak di antara benua Asia dan Australia dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Gambar keenam adalah Gedung Sate Bandung, bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Belanda. Adapun gambar 7 adalah Masjid Cheng Ho Surabaya, bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Tionghoa. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi ragam kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Sedangkan akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli, membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Dan akibat akulturasi menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Lihat gambar 8 adalah Masjid Menara Kudus, contoh bukti akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di Indonesia. 2. Jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik, dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat yang jumlahnya sedikit
cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Kita lihat pada gambar 9, masyarakat daerah dataran tinggi biasanya memanfaatkan lahannya untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Proses lain seperti kolonialisme, perang, dan globalisasi telah menyebabkan populasi asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Akibatnya, terbentuk komunitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Dari setiap keragaman budaya yang terus berinteraksi tersebut, kemudian lahir kebudayaan baru. Gambar 10 adalah selama ratusan tahun Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda. Klide Klukon pada tahun 1953 pada bukunya halaman 508 membagi sistem budaya universal sebagai berikut. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem organisasi kemasyarakatan. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. 6. Sistem religi. 7. Kesenian. Ini gambar 11 adalah Klide Klukon, adalah seorang penulis, kurator, sekaligus profesor pada bidang antropologi di Universitas Harvard. Istilah budaya universal menurut Gunjaraningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. Gambar 12 adalah Gunjaraningrat, guru besar antropologi UI, Bapak Antropologi Indonesia. Anak-anak, Indonesia tersusun atas beragam kebudayaan. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020, keseluruhan suku bangsa di Indonesia mencapai 714 suku bangsa. Sedangkan keberagaman budaya atau pluralitas dibangun karena adanya berbagai kebudayaan lokal. Terdapat 6.000 bahasa etnik di dunia dan 1.200 bahasa etnik atau daerah dapat ditemukan di Indonesia. Dan dari 1.200 bahasa tersebut, 33% merupakan bahasa Papua. Sisanya terbagi menjadi bahasa Austronesia, tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Gambar 14 adalah Presiden Joko Widodo saat melakukan audiensi dengan kepala suku seluruh Indonesia atau perwakilannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 16 November 2017. Sampailah kita pada tugas individu, yaitu Bu Erna bacakan ya. 1. Kerjakan tugas lembar aktivitas 1. 2. Kerjakan tugas lembar aktivitas 3. Dan 3. Kerjakan tugas lembar aktivitas 4. Adapun tugas kelompok, yaitu 1. Kerjakan tugas lembar aktivitas 2. 2. Kerjakan tugas lembar aktivitas 5. Demikian anak-anak, Bu Erna akan menunggu hasil kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.